Ramadan, Ramadan, Ramadan ya Habib, Ramadan. 3, 2, 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'alad dini kullihi walau karihal kafirun. Asyhadu an la ilaha illallah al malikul haqqul mubin wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu shadiqul wa'dil amin. Allahumma salli wa sallim ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi asma'in. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli waj'al li waziran min ahli. Saudara-saudaraku kaum muslimin muslimat rahimakumullah. Kita ada di bulan Ramadan tahun 1441, bulan yang sering disebut Syahrul Quran, bulan Quran, karena Quran memang diturunkan di bulan Ramadan ini. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Quran hudal linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Saudaraku kaum muslimin muslimat rahimakumullah. Quran diturunkan oleh Allah sebagai hudan lil muttaqin, hudan linnas. Hudan linnas berarti manusia seluruhnya kalau bisa mengambil petunjuk dari Al-Quran ini, maka akan jayalah dia, akan sukseslah dia. Tapi kalau tidak mengambil, ya tidak sukses walaupun orang-orang muslim. Maka di sana ada hudal lil muttaqin. Muttaqin tidak sekedar muslim, orang yang bertakwa. Orang yang bertakwa itu kira tingkatan kelima setelah Islam. Islam, iman, ihsan, ikhlas, takwa. Orangnya muslim, mukmin, muhsin, mukhlis, muttaqin. Jadi kalau orang muttaqin mesti Islamnya, mesti muslimnya. Tapi orang muslim belum tentu muttaqin. Maka kalau ada hudal lil muttaqin, petunjuk bagi orang-orang yang muttaqin, yang tingkatannya sudah tingkatan di atas kaum muslimin atau umat Islam. Nah, judul kultum ini adalah Quran mendidik atau mendidik pribadi muslim yang ideal. Jadi mendidik kaum muslimin supaya menjadi muslim yang ideal. Jadi kalau muslim yang ideal kira-kira ya muttaqin tadi. Kalau hanya muslim biasa belum tentu muttaqin, belum tentu ideal. Nah, muslim ideal itu ada 10 menurut Hasan al-Banna. Karakter muslim ideal itu ada 10 menurut Hasan al-Banna. Satu, karakter pertama adalah salimul aqidah. Akidahnya benar, akidahnya selamat, akidahnya tidak salah. Nah, akidah yang tidak salah atau akidah yang benar adalah yang sudah suci dari noda-noda syirik. Lillahi ta'alanya itu sudah betul-betul 100% menurut penilaian Allah. Ini namanya salimul aqidah. Nah, dalam ayat-ayat Quran banyak sekali ayat-ayat yang memberitahukan tentang akidah tauhid ini. Salah satu yang paling terkenal pendek dan itu menjadi sepertiga Al-Quran, namanya surat Al-Ikhlas. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad. Jadi keesaan Allah itu sudah menjadi keyakinan utama. Lillahi ta'ala itu betul-betul sudah tidak tersenggol lagi
sudah tidak terkena lagi oleh noda-noda kesyirikan. Ini karakter pertama. Karakter yang kedua, muslim ideal adalah shahihul ibadah. Ibadahnya benar. Ibadah benar itu gimana ya? Sesuai dengan tuntunan Rasulullah. Terutama hal-hal yang bersifat ibadah mahdhah, tidak boleh kita ngarang-ngarang sendiri dalam ibadah mahdhah ini. Sholat, puasa, zakat, atau haji lah, itu semuanya harus sesuai dengan tuntunan Rasulullah. Itu ibadah yang benar. Kalau sholat, Rasulullah mengatakan shollu kama ra'aitumuni usolli. Sholatlah seperti kalian melihat aku sholat. Ini berarti perintah. Kalau ingin benar ya sholatnya harus sesuai dengan tuntunan Rasulullah. Kalau haji ya khudhu anni manasikakum. Ambil manasikmu sesuai dengan manasikku dalam melakukan ibadah haji dan sebagainya. Ini namanya shahihul ibadah. Yang ketiga, matinul khuluq. Kalau akidahnya sudah salim, ibadahnya sudah sahih, maka melahirkan matinul khuluq, akhlak yang kuat. Akhlak yang kuat ya, akhlak yang dasarnya dari sesuatu yang abadi, yaitu Quran dan Sunnah. Bukan etika situasional model barat itu. Ya. Contoh umpamanya yang disebut dengan new morality, moralitas baru, di mana isinya adalah free, dalam segala-galanya ada free sex, free macam-macam lah. Tapi kalau muslim ideal adalah matinul khuluq, akhlaknya kuat sesuai dengan dasar tadi, akidah yang benar dan ibadah yang lurus. Yang keempat, muslim ideal adalah qawiyul jismi, badannya kuat. Jangan dikira Rasulullah itu bukan tidak kuat badannya. Dia selama hidupnya dalam 63 tahun itu hanya sakit sekali di akhir hayatnya itu. Karena dia mengatur pola makan, pola tidur, pola istirahat, pola kerja itu betul-betul seimbang. Jadi kuatnya, badannya sangat kuat. Bahkan jangan heran kalau suatu saat dia ditantang gulat lah oleh orang kafir jahiliyah itu, ditatai. Dan orang kafir itu dibanting seperti banting bantal guling itu, sehingga dia mengakui wah betapa kuatnya Rasulullah. Ketika ditantang lari maraton oleh Aisyah yang umurnya sangat muda, setelah menjadi istrinya, ditantang, disangkanya Nabi tua itu larinya tidak cukup. Ternyata ketika mulai lari dia kalah, jauh kalah Aisyah di belakang. Menang Rasulullah. Ini berarti menunjukkan bahwa jisim atau badan Rasulullah, fisik Rasulullah adalah kuat. Maka Rasulullah mengatakan al-mu'minul qawiyyu khairu minal mu'minid dha'if. Orang mukmin yang kuat lebih bagus ketimbang orang mukmin yang lemah. Ini yang keempat. Karakter muslim ideal yang kelima adalah mutsaqqaful fikri. Pemikirannya terpelajar, tercerahkan, ya, enlightened. Nah, jadi orang muslim jangan sampai tidak pintar, tidak cerdas, tidak educated, tidak terpelajar, jangan sampai kalah dengan non. Karena apa? Wahyu yang pertama turun kepada Rasulullah, ya, ayat pertama Quran turun itu adalah Iqra. Iqra artinya bacalah, itu berarti pintu gerbang ilmu pengetahuan. Maka mestinya orang muslim itu kalau ingin ideal ya harus mutsaqqaful fikri, karena bacaannya luas. Membaca adalah pintu gerbang ilmu pengetahuan. Yang keenam adalah kriteria keenam adalah mujahid li nafsihi. Dia mau mengendalikan dengan mujahadah terhadap hawa nafsunya. Hawa nafsunya itu dikendalikan.
Puasa ini bukan mematikan hawa nafsu, mengendalikan. Jadi mengendalikan dan mematikan itu sama sekali berbeda. Karena nafsu itu berguna ya. Untuk spirit hidup itu harus ada nafsu. Kalau tidak ada nafsu juga bahaya. Tapi nafsu itu jangan dibiarkan. Harus dikendalikan. Itu namanya mujahid nafsillah. Orang muslim yang ideal adalah yang mampu memerangi, mengendalikan hawa nafsu. Yang ketujuh, muslim yang ideal adalah harisun ala wakti. Bisa menjaga waktunya, mengapresiasi waktu. Allah berfirman wal fajri wal wasubhi wad duha wan nahar wal asri wal lail. Allah bersumpah dengan waktu-waktu ini supaya kaum muslimin mengapresiasi waktu, jangan membiarkan waktunya hilang tanpa makna. Jadi setiap waktu yang dilalui oleh muslim harus menghasilkan semesta kebaikan. Yang kedelapan adalah munadzamun fi syu'uni. Urusannya selalu teratur rapi, tidak berantakan. Jadi ada saat-saat kita tafakur, ada saat-saat kita zikir, ada saat-saat kita mencari makan, ada saat-saat kita berkumpul dengan keluarganya. Ini dibagi secara, karena Allah saja sudah menjadikan apa? Lail libasa, pakaian untuk istirahat. Wa ja'alan nahara, Allah menjadikan siang untuk masa mencari maisha, penghidupan. Jadi sudah dibagi-bagi. Nah, orang muslim yang ideal yang bisa membagi waktunya dengan teratur. Itu namanya munadzamun fi syu'unihi. Yang kesembilan, muslim yang ideal adalah qadirun alal kasbi, mampu bekerja. Jadi salah kalau manusia tidak kerja. Orang muslim yang nganggur itu salah. Jangan hanya dikiranya di masjid terus untuk ibadah terus, enggak. Kaum muslimin itu harus qadirun ala nafsi, mampu bekerja untuk penghidupan dirinya, keluarganya dan sebagainya. Allah tidak suka orang yang nganggur tidak bekerja. Maka Rasulullah mengatakan innallaha yuhibbul mu'minal mukhtarifa. Allah mencintai orang mukmin yang bekerja. Mengapa Rasulullah memegang tangan Mu'adz yang tidak mulus? Dia mengatakan, mengapa tidak mulus kamu tanganmu? Ini untuk mencangkul, untuk menyangkul sawah. Langsung Rasulullah mengatakan dan mengangkat tangan ini dengan mengatakan hadhihi yadun la tamassuhan nar abadan. Ini adalah contoh tangan yang tidak akan tersentuh oleh api neraka selama-lamanya. Ini berarti apa? Tanda tangan yang tidak mulus berarti dia banyak kerja. Itu disukai oleh Rasulullah. Itulah muslim yang ideal. Dan yang terakhir, muslim yang ideal adalah nafi'un li ghairihi, bermanfaat bagi orang lain. Jadi orang muslim yang egois, selfish, individualis, tidak memikirkan nasib orang lain, itu tidak lebih berharga, tidak, harganya kecil lah di hadapan, reputasinya kecil di hadapan Allah. Orang muslim yang ideal adalah orang yang bermanfaat bagi orang lain. Ada ucapan yang sangat terkenal, sudah sangat terkenal, yaitu apa? Khairun nasi anfa'uhum linnas. Sebaik manusia adalah orang yang paling bermanfaat bagi orang lain. Nah, Quran kalau dijalankan petunjuknya ini betul-betul dijalankan, tidak hanya sekedar diwacanakan, maka orang muslim yang mempunyai kitab suci ini akan menjadi muslim ideal, muslim idaman ya, muslim mithali, muslim idaman yang menjadikan etalase Islam yang sebenarnya. Ini saja, mudah-mudahan bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Wa ma taufiqi illa billah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.